diri, sadar Tuhan. Artinya orang ini tadi dipimpin oleh nafsunya, bukan dipimpin oleh Tuhannya. Betul, seperti itu. Karena di sini bagi murid tidak ada alasan untuk berbuat maksiat. Tidak ada alasan, tidak boleh dilarang keras. Karena murid sudah tahu dia hidup bersama Tuhannya melalui nurnya, melalui sifat kebesaran Tuhan. Dikatakan Allah perhimpunan daripada sifat jalalnya, sifat jamalnya, sifat koharnya, sifat kamal, sifat. Setiap kalimat yang kita keluarkan akan dipertanggungjawabkan. Karena itu kata-kata siapa bisa keluar? Karena itu kata-kata melalui kalamnya tuh. Baik, kita lanjut kembali. Karena setiap kalimat, setiap ucapan, setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Minta tolong diingat kepada murid-murid semua, dimanapun kita berada. Apakah dalam sehari ini tadi ada kita berkata-kata yang sia-sia? Introspeksi terus toh sebagai murid, Apakah kita seharian ini tadi ada membicarakan aib orang, kekurangan orang, Jadi dikoreksi. Jangan sampai, jangan sekali-kali. Ini biasanya ini biasanya. Orang-orang ini kalau telepon, kalau tidak penting, biasanya yang dibicarakan kejelekan orang. Ketika telepon biasanya yang dibicarakan kekurangan atau aib orang. Kan seperti itu ya. Hati-hati ketika ada yang mengajak kita berkomunikasi lewat telepon tapi bicaranya seperti itu, tolong dihindari ya. Cari topik yang lainnya. Nanti gugur puasa kita. Betul ya, seperti itu ya. Lalu mata juga harus dipuasakan. Jangan sampai mata ini melihat segala sesuatu yang menimbulkan rasa ingin memiliki, sampai yang bukan hak miliknya pun ingin dimiliki. Betul kah? Biasanya kasus yang marak beredar sekarang ini suami orang direbut, istri orang direbut, motor orang direbut. Karena apa? Karena mata yang tidak dijaga. Betul. Jangan sampai melihat segala sesuatu yang bukan hak milik kita, jangan diambil. Kan saya pernah memberi contoh, walaupun kita di tengah hutan, kita menemukan emas satu gunung emas semua, untuk murid ini kalau itu bukan milik kita tidak punya hak, jangan sampai mengambil secuil pun. Artinya apa? Wah, kalau di jalan ada dompetnya jatuh, nggak ada orangnya, daripada diamankan orang, lebih baik saya aman. Jangan jangan sekali-kali ini pelajaran untuk mendidik penglihatan kita, nafsu supiah kita, walaupun itu apapun, kalau bukan hak milik kita, jangan sampai diambil walaupun itu uangnya 1.000, 2.000, kalau bukan milik kita jangan betul ya. Nah itu tadi mata dipuasakan. Lalu apalagi? Setelah telinga,
setelah ucapan, setelah mata apa? Hidung. Jangan sekali-kali mencari-cari aib, kejelekan, keburukan orang lain dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan orang itu. Iya, betul. Biasanya ini terjadi di ranah politik, saling menjatuhkan agar kita bisa tampil ke permukaan. Ingat ya, murid wajib puasa ilmu setiap hari. Ya, itu tadi iktibarnya seperti ulat ya. Yang tadinya dibenci manusia ya. Kotor, gatal, mengganggu. Iktibarnya manusia yang penuh dosa. Taubat nasuha, ya, betul. Taubat, dia melakukan puasa, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hatinya, membersihkan zahirnya, membersihkan rohaninya daripada nafsu yang tadinya membimbingnya. Maka yang tidak mungkin Allah mungkin untuk mewujudkan. Betul. Yang tadi ulat tidak mungkin terbang, akhirnya bisa terbang. Bisa. Nyata ya. Akhirnya setelah berhasil puasa, timbullah sayap sebagai hadiah dari Tuhan. Sayap itu apa artinya? Derajat di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya penjahat jadi seorang wali. Bapak Ibu nih tahu enggak riwayat wali? Banyak wali, banyak ulama, banyak masyaikh yang tadinya awal hidupnya bergelimang dosa. Ya. Jadi jangan putus harapan. Ya. Kita bisa mencapai derajat kewalian kalau kita mau bertaubat secara nasuha. Ini yang jadi masalah. Sering murid bertanya, "Guru, apakah saya bisa, Guru, menjalani ilmu perguruan yang saya rasa begitu beratnya?" Itu pertanyaan harusnya sudah terjawab. Apakah bisa? Jawabannya terdapat di niat dan tekad kita. Murid ini di perguruan sudah dijabarkan semua rahasia diri. Betul? Ya? Siapa diri kita? Diri kita siapa? Nur Muhammad, perwujudan sifat kebesaran Tuhan dikatakan betul. Berarti kita selalu bersama melalui sifat kebesarannya. Betul? Ya. Tetapi kebanyakan manusia takutnya sama yang terlihat. Takutnya sama ciptaan Tuhan. Betul seperti itu ya? Kalau di lampu merah nggak pakai helm, nggak punya SIM, ketakutan sama polisi. Betul ya? Nah, ketika kita selalu bersama Tuhan, kita maksiat, kita tidak ada takutnya. Betul gak? Contoh ini, kita di dalam kesendirian. Sendiri nih kita, gak ada orang. Lalu kita bebas melakukan maksiat tanpa rasa takut, tanpa rasa malu sedikit pun. Betul seperti itu. Biasanya manusia ini berlaku baik ketika banyak orang. Betul. Karena malu sama orang. Tapi ketika sendirian, nah keluar sifatnya. Ya, artinya manusia itu belum sadar ketuhanan. Ya, walaupun itu murid perguruan. Ya, artinya apa? Justru di dalam kesendirian harusnya murid itu semakin takut
semakin menjaga adab dengan Tuhannya. Ya, karena dia hidup dengan hidupnya Tuhan. Betul. Kita selalu bersama Tuhan. Tapi kenapa? Semakin tua, semakin seperti anak kecil. Ya, semakin tua, semakin jadi maksiatnya. Ya, Marita seperti itu ya. Usianya semakin bertambah, semakin bertambah pula maksiatnya. Berarti semakin jauh dari sadar diri, sadar Tuhan. Artinya orang ini tadi dipimpin oleh nafsunya, bukan dipimpin oleh Tuhannya. Betul, seperti itu. Karena di sini bagi murid tidak ada alasan untuk berbuat maksiat. Tidak ada alasan, tidak boleh, dilarang keras. Karena murid sudah tahu dia hidup bersama Tuhannya, melalui nurnya, melalui sifat kebesaran Tuhan. Dikatakan Allah perhimpunan daripada sifat jalalnya, sifat jamalnya, sifat koharnya, sifat kamalnya. Bisa kah manusia ini hidup tanpa ruh? Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, betul. Kita mau jalan, Tuhan sudah menolong. Kita mau tidur, Allah tolong. Ya, kita perlu makan, Allah suapi. Ini Allah suapi. Bisakah tangan ini bergerak menyuapi tanpa ruh? Bisa. Ada powernya nggak kira-kira? Nggak ada ya. Tuhan ini sangat kasih sayang sama kita. Kitanya yang terlalu sama Tuhan. Ya, kita haus, Tuhan beri kita minum. Lapar, Tuhan beri makan. Ngantuk, Allah tidurkan. Betul. Kerja, Allah bantu ini. Yang di kantor bisa ngetik, ya. Yang di kebun bisa nyangkul. Siapa yang bantu itu? Siapa? Tuhan. Kalau melalui nurnya nyata di dalam diri kita menjadi rohani. Betul gak itu? Kalau tidak ada ruh bisa nyangkul enggak kira-kira? Tidak bisa. Disitulah murid diajarkan untuk sadar. Sadarlah, kita selalu bersama Tuhan. Artinya apa? Jagalah adabmu ketika engkau mau menuju pada jalan ketuhanan. Maka setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang ridhoi. Masuk perguruan ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi. Tapi murid masih menjalankan maksiat. Puasa ilmu masih ditawar-tawar. Wajib ya. Ingat, umur kita bukan bertambah, umur kita berkurang. Artinya apa? Ketika lahir sudah mulai menghitung mundur umur manusia. Betul gak seperti itu? Artinya apa? Jangan merasa aman dengan akhirat kita. Jangan santai-santai. Ilmu wajib ya, dituntut sejauh manapun untuk membersihkan diri. Tanpa ilmu kita tidak bisa membersihkan diri. Betul gak seperti itu? Betul ya. Nah, oleh sebab itu keakuan juga dihilangkan. Kalau sekarang kita sudah tahu kita ini posisinya duduknya di la haula wala quwata. Artinya apa? Mohon maaf, akan dilanjutkan episode berikutnya.